أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراط المستقيم أما بعد Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para asatid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir pada kesempatan sholat subuh ini dan juga dalam ta'lim, serta mustami'in mustami'at. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga belajar bersama. Semoga kehadiran kita semua di majelis ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan kita hadir di majelis ini, sebagaimana pernah disampaikan oleh Kiai Zaini, Kiai Zaini Aba Guru Sekumpul. Beliau itu pernah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat orang yang tidak masuk ke dalam neraka, maka lihatlah orang yang mencari ilmu. Dan orang yang mencari ilmu itu bermacam-macam. Ada orang yang seharian penuh menuntut ilmu. Ada orang yang sehari hanya 3 jam saja. Ada orang yang mencari ilmu hanya seminggu sekali. Dan seperti itu akan mempengaruhi tingkatan manusia, tingkatan seseorang di hadapan Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu. Ungkapan Kiai Zaini ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melihat riyadul jannah, jika kalian melihat ada perkumpulan majlis zikir, maka farta'u, merumputlah, berkumpullah. Ini sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang berada di majelis ilmu itu seperti orang-orang yang berada di taman-taman surga, berada di riyadul jannah. Sehingga pantas Aba Guru Sekumpul mengatakan, jika kalian ingin melihat orang yang tidak masuk neraka, maka lihatlah orang yang mencari ilmu. Karena bagaimana mungkin orang yang berada di riyadul jannah akan dimasukkan ke dalam neraka, karena sudah berada di taman-taman surga. Karena itu semoga kita termasuk dalam sabda Rasulullah ini. Semoga dijauhkan dari neraka. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan penuntun bagi kita semua untuk memperoleh kebahagiaan di dunia hingga akhirat kelak. Hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di antara hikmahnya adalah la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah menggarisbawahi tentang hikmah puasa, atau secara umum tujuan dari puasa. Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Ini merupakan derajat yang sangat mulia sekali, karena kedudukan di sisi Allah itu tidak dilihat dari materi, tidak dilihat dari fisik atau yang lainnya, tetapi dilihat dari ketakwaannya. Allah memberikan gambaran tentang orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga dalam latihan puasa ini merupakan latihan kemuliaan di sisi Allah. Karena itu kita seharusnya berupaya bagaimana puasa ini bisa benar-benar mengantarkan kita setidaknya ada tingkatan ketakwaan yang bertambah dalam diri kita. Ini yang perlu kita upayakan. Karena itu dalam puasa itu ada tahapannya. Ada tahapan pertama, orang yang berpuasa hanya menggugurkan kewajiban saja. Ini sebenarnya sudah baik tapi dalam tanda kutip. Jadi orang-orang ada yang berpuasa pokoknya berpuasa, yang penting berpuasa. Kalau ungkapannya seperti itu, yang penting berpuasa atau pokoknya berpuasa, maka ini lebih mengarah ke orang yang berpuasa ya pokoknya tidak makan, tidak minum, setelah itu ya sudah. Tidak ada yang membatalkan puasa, sudah cukup. Berarti ini tingkatan orang yang pertama. Tapi sudah baik, yang mau berpuasa itu sudah baik, karena dia tahu bahwa itu kewajiban sehingga dilakukan. Ini yang pertama. Tetapi ini tidak punya pengaruh terhadap ketakwaan. Orang yang seperti ini hanya menggugurkan kewajiban saja. Makanya kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dalam puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang diperoleh ya hanya itu, tidak punya kenaikan derajat di sisi Allah, hanya menggugurkan kewajiban saja. Makanya dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan mengamalkan hal itu, maka Allah tidak punya kepentingan dia itu meninggalkan makan dan minum. Maksudnya tidak ada harganya di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa yang hanya mementingkan tidak makan dan tidak minum saja, maka dia itu tidak punya derajat tambahan, derajat ketakwaan. Karena itu ini perlu kita upayakan. Bagaimana puasa kita tidak seperti itu. Memang tetap harus menahan lapar, menahan haus, itu tetap meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi kita berupaya naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan yang lebih tinggi itu adalah tingkatan yang punya pengaruh terhadap ketakwaan. Bagaimana sikap kita bisa berubah, walaupun ya tidak usah muluk-muluk seperti orang-orang khawasil khawas. Karena kalau di kitab Ihya itu dijelaskan, ada orang itu yang tingkatannya sangat tinggi sekali dalam berpuasa. Dia tidak berpuasa, dia berpuasa, dan di saat berpuasa itu selalu ingat kepada Allah. Bahkan bagi orang yang seperti itu, kalau lupa dengan Allah itu batal puasanya. Itu bukan tingkatan kita itu. Jadi terlalu tinggi untuk mengharapkan seperti itu. Minimal pokoknya ada kebaikan yang kita upayakan agar ada ketakwaan yang terlatih di bulan puasa ini. Nah, ini
salah satunya adalah bagaimana membiasakan bertobat. Memang benar-benar bertobat, bukan beristighfar saja. Ada orang itu beristighfar, ada orang yang bertobat, ada yang bertobat sambil istighfar. Ini dibedakan. Jadi yang perlu kita upayakan memang berupaya menyesali perbuatan-perbuatan jelek yang pernah kita upayakan. Dan sebagai manusia itu pasti ada, karena makhluk di dunia ini yang punya taklif itu kan 3. Pertama, malaikat. Ini untuk malaikat tidak punya taklif. Memang ada 3 golongan. Pertama, ada golongan malaikat. Golongan malaikat ini golongan yang memang tidak punya dosa sama sekali. Memang kalau suruh sujud oleh Allah, mulai dari diperintahkan sampai hari kiamat ya sujud toh. Itu malaikat. Yang kedua, ada orang yang berdosa, ada makhluk yang berdosa dan tidak mau bertobat. Itu namanya iblis atau setan. Iblis ini berdosa tapi tidak mau bertobat. Ketidakmauan bertobat itu disebabkan oleh kesombongannya. Jadi makanya hati-hati, salah satu hal yang menjadikan orang itu sulit untuk bertobat adalah kesombongan. Merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah banyak beramal, lalu lupa terhadap kodratnya sebagai manusia. Ini penghalang. Karena kata ulama, dosa yang disebabkan oleh syahwat, yang disebabkan oleh keinginan nafsu, itu mudah untuk bertobat. Tetapi dosa yang disebabkan kesombongan itu sulit sekali untuk bertobat. Makanya berhati-hati dari kesombongan ini. Karena iblis itu saking tidak maunya bertobat itu sampai seterusnya. Pernah setelah Nabi Adam meninggal, itu iblis tanya ke Nabi Musa di masanya Nabi Musa. Karena iblis kan diabadikan oleh Allah. Iblis itu tidak mati sampai hari kiamat. Untuk iblis ya, bukan setan. Setan itu kalau dari golongan jin ya mati. Iblis ini pernah bertanya ke Nabi Musa, Musa, sampean kan kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah. Coba sampean tanyakan ke Allah, apakah saya ini bisa bertobat? Lalu ditanyakan oleh Nabi Musa, ditanyakan ke Allah, oleh Allah dijawab, iya, bisa. Iblis itu bisa bertobat. Caranya bagaimana? Caranya sujud ke kuburan Nabi Adam. Jadi suruh sujud ke kuburannya Nabi Adam. Lalu diberitahukan ke iblis, diberitahukan kalau bisa bertobat kata Allah, caranya sujud ke kuburan Nabi Adam. Dulu kan sujud waktu di surga. Lalu iblis ini berkata kepada Nabi Musa, saya itu Musa, saat Nabi Adam hidup saya tidak mau sujud, apalagi saat Nabi Adam sudah mati. Jadi ini kesombongan seperti ini sulit sekali untuk bertobat. Makanya kata ulama, orang-orang yang mau bertobat itu lebih baik daripada orang yang beribadah tapi dipenuhi dengan kesombongan. Dalam kitab Hikam disebutkan man kullu dzambin awratad dullan wastifqaran khairun min ta'atin awratat izzan wastikbara. Dosa yang melahirkan rasa rendah di hadapan Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Sehingga memang sombong ini besar bahayanya. Karena itu berhati-hati. Jadi golongan kedua tadi itu ada makhluk yang berdosa tapi enggan untuk bertobat. Dan yang ketiga adalah golongan manusia seperti kita ini. Jadi manusia itu orang yang tempatnya salah dan dosa dan biasanya mau bertobat.
Jadi cara mengeluarkan dari dosa itu dengan cara bertobat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu tempatnya salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang banyak dosanya, yang paling baik adalah orang yang mau bertobat. Jadi kita itu selama mau bertobat maka adalah manusia terbaik. Dan tobat itu tidak ada batasannya. Walaupun sampai derajatnya tinggi, sampai aulia, sampai anbiya, Nabi Muhammad itu juga bertobat, beristighfar ya, bertobat. Tetapi jangan dibayangkan istighfarnya Rasulullah sama seperti istighfarnya kita. Jadi innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, kata Rasulullah. Saya itu bertobat sehari itu sampai 100 kali. Tetapi bukan karena dosa, karena Rasulullah itu memang dimaksum dari saat masih kecil sampai beliau wafat tidak pernah melakukan dosa. Itu istighfarnya khusus dari tingkatan-tingkatan seperti itu, seperti beliau, tingkatan tertinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa orang bertobat itu tidak ada batasannya. Tetapi kunci utama memasuki takwa itu adalah bertobat. Jadi tobat itu kan ada tingkatannya. Pertama ada tobat minal kabair, tobat dari dosa-dosa besar. Ini yang penting sekali. Yang kedua ada tobat minas shaghair, tobat dari hal-hal dosa kecil. Yang ketiga ada tobat mimma la ya'nihi, tobat dari melakukan sesuatu yang tidak penting. Dan terus seperti itu, ada tobat minal musyahadah, karena lupa untuk musyahadah. Dan terus sampai tingkatan Rasulullah itu tingkatan tertinggi. Ini mengapa orang bertobat? Kata Al-Ghazali, dosa itu tebusannya dua. Untuk menghapus dosa itu ada naro ini, ada dua neraka. Cara pertama adalah narun nadam, ada api penyesalan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah naru jahannam, neraka jahanam, atau neraka aslinya. Sehingga orang yang berdosa kalau tidak mau taubat di dunia, maka nanti akan dihapus dosanya di dalam neraka. Karena itu kesempatan sekarang ini, bagaimana mumpung belum dosa-dosa kita tidak dibakar di neraka, maka caranya adalah memperbanyak taubat di dunia. Jadi taubat itu yang dinamakan taubat adalah penyesalan, merasa salah. Sehingga orang yang sudah merasa salah, walaupun seumpama masih ada belum kesempatan untuk bertobat, pertama merasa salah saja itu sudah sangat baik. Lalu menyesal, jadi pertama menyadari bahwa itu salah. Dan kadang perlu diteliti. Kalau kita sibuk, kadang tidak ada waktu untuk meneliti salah kita itu apa. Makanya perlu sekali-kali kita merenung, saya itu apa saja. Ini yang akan membuka pintu taubat itu seperti itu. Lalu sadar, misalnya dulu pernah meninggalkan sholat, menyesali, dan setelah itu diganti. Itu hal-hal yang jelas gitu. Ada kadang tidak kita sadari, misalnya ngerasani orang atau apa, itu perlu diteliti. Mata ini pernah berbuat salah apa, lisan ini pernah berbuat salah apa. Nah, itu kita teliti dan kita sesali. Setelah itu memohon ampun kepada Allah. Ini yang dinamakan taubat. Dan yang kedua, taubat itu penting karena dua hal. Yang pertama, orang yang berdosa
ini akan menjadi penghalang antara dirinya dengan pengabdian kepada Allah. Jadi biasanya orang-orang yang banyak berdosa sulit sekali melakukan ibadah, atau kalaupun melakukan ibadah tidak sampai bisa melakukan dengan sebaik mungkin. Jadi berupaya benar-benar ibadah itu kadang sulit, walaupun kelihatannya ibadah. Makanya ini salah satu penghalangnya adalah dosa. Karena disebutkan dosa itu kan seperti titik, bukan seperti titik. Memang kata Rasulullah, orang yang berdosa di hatinya akan ada titik hitam. Berdosa lagi akan ada titik hitam. Sampai seterusnya, kalau dibiarkan maka akan menjadi karat di hati. Karat seperti kaca, kalau dibiarkan kotor terus-menerus kotor, maka akan menjadikan hati itu berkarat. Kaca itu berkarat. Disebutkan di Al-Quran, kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi tidak begitu, bahkan hati mereka itu berkarat karena apa yang mereka perbuat. Ini jangan sampai hati kita itu seperti itu. Jadi dosa dibiarkan terus sampai hatinya ditutupi oleh dosa. Karena itu pertama tobat itu untuk mengeluarkan dari itu. Karena sebetapapun banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan tobat akan dihapuskan oleh Allah. Jadi at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jadi dihapuskan oleh Allah. Yang penting mau benar-benar bertobat. Nah, ini kalau sudah dihapus oleh Allah, maka hati itu lama-lama akan bersih. Yang kedua, mengapa harus bertobat? Karena sebagian dari musibah yang menimpa kita itu disebabkan dari dosa. Sebagian perlu digarisbawahi. Jadi kadang sakit itu karena dosa, kadang ini. Jangan nanti ada orang sakit itu dosanya banyak, bukan begitu. Kadang orang yang ditimpa ujian-ujian itu disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan. Karena itu cara keluar adalah bertobat itu, berupaya untuk memohon ampun kepada Allah. Dan banyak masalah-masalah yang menimpa kita, termasuk masalah ekonomi, itu sebabnya salah satunya yaitu karena dosa. Karena musibah itu ada 3, ada adab, ada penebus dari dosa, ada dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jadi ada orang yang diberi ujian itu agar naik derajat. Yang kedua, agar menghapus dosa yang dilakukannya. Yang ketiga, ada karena itu adab dari Allah. Kalau adab itu untuk orang-orang kafir. Untuk kita yang berdosa biasanya diberi adab diberi ujian agar menghapus dosa. Dan sebagian orang, terutama para aulia, para anbiya, itu diberi ujian oleh Allah agar menaikkan derajat. Nah, itu jadi bahaya dari dosa itu 2 tadi itu. Pertama adalah menutupi hati, yang kedua yaitu agar bisa menjadi sebab datangnya musibah. Ini bahaya dari dosa. Karena itu perlu berupaya untuk senantiasa bertobat. Salah satu keutamaan atau diantara keutamaan orang-orang yang bertobat ini punya kedudukan spesial di sisi Allah. Orang kalau sudah mau bertobat saja itu sudah berbeda. Ini baru mulai bertobat, sehingga dikatakan keutamaan pertama diantaranya adalah innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang mau bertobat. Jadi betapa kedudukan tobat itu sangat mulia di sisi Allah, sampai termasuk orang yang dicintai oleh Allah.
Jadi orang-orang yang senang bertobat maka akan atau termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, orang-orang yang mau bertobat akan dimudahkan segala urusannya. Jadi dalam hadis disebutkan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesempitan-kesempitannya. Jadi misalnya tertimpa masalah yang sangat rumit, itu akan dimudahkan oleh Allah untuk keluar dari itu. Wa min kulli hammin faraja, dan dalam setiap kesusahannya akan diberi jalan keluar oleh Allah. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini bukankah ini keistimewaan yang sangat besar dari Allah? Bahkan ini hampir sama dengan keistimewaan yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertaubat dengan orang yang bertakwa itu diberikan keutamaan yang hampir sama atau ya sama. Jadi disebutkan di Al-Qur'an itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi sama dengan ini. Ini menunjukkan bahwa betapa derajat orang yang bertakwa itu masuk dalam tingkatan orang yang bertobat itu sama atau berada dalam kedudukan orang yang bertakwa. Karena itu pernah dikisahkan ada tentang Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Suatu hari Imam Ahmad ini pernah punya keinginan untuk ke Basra. Ada di Baghdad, beliau itu tidak tahu ada kepentingan apa, pokoknya hatinya itu ingin ke Basra. Ingin ke Basra karena memang ingin, itu dilakukan. Setelah dilakukan sampai malam di Basra, mampir di suatu masjid. Di sana sholat isya berjamaah, lalu mau istirahat, mau tidur di masjid. Sama marbotnya atau sama yang bagian masjid itu bagian ya pokoknya marbot ya, biasanya bagian bersih-bersih atau bagian kunci pintu nggak boleh suruh keluar. Setelah itu karena masjid bukan untuk tidur begitu ya. Nah, itu keluar Imam Ahmad. Setelah keluar, beliau itu ingin tidur di teras masjid, di emperan itu tidak boleh juga, tidak boleh. Jadi di masjid gak boleh untuk tempat tidur. Setelah itu ya terpaksa keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, beliau itu ketemu sama penjual roti atau dilihat oleh penjual roti, dipanggil, ya Syekh, mampir ke sini. Kalau mau istirahat di toko saya saja begitu. Karena memang malam, Imam Ahmad istirahat di situ. Saat istirahat itu Imam Ahmad melihat penjual roti itu senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim begitu ya. Ini memang kebiasaannya. Sama Imam Ahmad ditanya, itu gak kenal sama penjual roti itu, gak tahu Imam Ahmad. Tapi pernah mendengar bahwa beliau ulama besar. Lalu ditanya, Pak begitu ya, sampean ini sudah lama beristighfar, membiasakan beristighfar, sudah lama kan. Lalu apa yang diberikan Allah kepadamu dengan banyaknya beristighfar itu, dengan seringnya beristighfar itu? Lalu orang ini mengatakan, saya tidak punya keinginan apapun kecuali diberi oleh Allah. Jadi hajat saya, kebutuhan saya itu semuanya terpenuhi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah.
tapi ada satu yang belum saya dapatkan. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad, apa harapan kamu yang belum terpenuhi itu apa? Harapan saya adalah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi penjual roti itu ingin ketemu dengan ulama yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Dan itu oleh Allah, bukan penjual rotinya yang dikirim ke Imam Ahmad, Imam Ahmadnya yang dikirim ke penjual rotinya itu. Saking oleh Allah dimudahkannya orang yang senantiasa beristighfar itu untuk dimudahkan urusannya. Nah ini lalu Imam Ahmad menyadari, oh ini sebabnya saya datang ke sini itu. Jadi karena oleh Allah harapanmu itu ingin dikabulkan. Jadi makanya saya ini ya Imam Ahmad atau Ahmad bin Hambal. Ini diantara keutamaan orang-orang yang banyak bertobat. Karena itu terutama di kesempatan Ramadan ini, karena kesempatan Ramadan ini berbeda dengan kesempatan-kesempatan yang lain. Saat-saat di bulan Ramadan ini merupakan saat-saat yang mudah sekali Allah mengampuni hambanya. Karena itu semoga di kesempatan Ramadan ini kita memulai takwa kita, atau mungkin kalau sudah belajar, sudah ada tingkatan khusus, tetap berupaya untuk bagaimana istiqomah dalam bertobat, dan jangan sampai tertipu dengan godaan setan. Kata Habib Umar pernah berkata, jangan sampai karena seringnya kamu berbuat dosa menjadikan kamu menunda-nunda tobat. Jadi saya itu sulit untuk meninggalkan dosa. Ya nanti saja, nanti kalau sudah agak tua seumpam, nanti saja. Ini sebenarnya bujukan dari setan. Tobat itu walaupun nanti seumpama masih ada peluang kembali lagi, tetap berupaya untuk bertobat. Jadi jangan menunda-nunda bertobat, karena kalau sudah bertobat maka dosa yang lalu itu kan sudah dihapus oleh Allah. Lalu berdosa lagi misalnya, maka setelah itu tobat lagi akan dihapus lagi oleh Allah, dan seterusnya seperti itu sampai semoga ada waktunya Allah menjadikan kita benar-benar berhenti dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi jangan menunda tobat walaupun kita seumpama sering tidak ada pasti, misalnya oh nanti saya yang ngulangi lagi. Itu jangan berpikir seperti itu. Jadi tetap kalau berdosa usahakan bertobat, berdosa lagi tetap bertobat, dan seterusnya seperti itu. Nah ini yang seharusnya kita upayakan di kesempatan Ramadan ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah untuk senantiasa belajar memahami kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas, dan semoga diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kemudahan untuk bertobat, dan yang penting semoga tobat kita diterima oleh Allah. Dan dalam bertobat jangan mengandalkan kita sendiri, tetapi yakinlah bahwa Allah itu adalah At-Tawwab. Ini yang kita jadikan sandaran itu, karena Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Bukan karena upaya kita benar-benar bertobat itu yang menjadikan kita diterima tobatnya, tetapi karena kasih sayang Allah, Dia yang memang benar-benar At-Tawwab, Zat yang Maha Pengampun. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.